أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas tentang konsep bagaimana kita hidup berdampingan dengan orang lain. Dan ini nanti bisa kita kembangkan bagaimana kita mempunyai konsep bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya menukil pendapatnya Imam Al-Ghazali bahwasanya konsep ini sebenarnya itu adalah terkait bagaimana ketika kita memperlakukan orang lain atau bersahabat dengan orang lain. Yang pertama, level yang pertama adalah menurut Imam Al-Ghazali, yaitu kita menempatkan orang lain sebagaimana buruh atau sebagaimana pembantu. Ini yang dimaksud adalah pembantu yang profesional. Bagaimana gambarannya? Artinya ketika kita telah memenuhi kebutuhan kita, kemudian ada sesuatu yang lebih, artinya makan, sandang, pangan, papan ini ternyata terpenuhi, maka ada sesuatu yang lebih, maka sesuatu yang lebih itu kita berikan kepada orang lain. Ini merupakan konsep kita memperlakukan orang lain sebagaimana pembantu. Katakanlah dalam satu hari misalnya kita sudah tercukupi dengan biaya sekitar 70.000, padahal kita punya uang 100.000, maka yang 10.000 itu yang 20.000 itu kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Ini berarti memperlakukan orang lain sebagaimana pembantu tapi profesional. Kemudian konsep yang kedua, ini memperlakukan orang lain sebagaimana diri kita. Ini tataran levelnya itu lebih tinggi dibandingkan level yang pertama. Kalau level yang pertama adalah kita dahulukan diri kita atau kita dahulukan keluarga kita baru orang lain. Allahu Akbar. Baru orang lain. Nah, artinya apa? Artinya di saat orang lain itu butuh, maka kita anggap orang lain itu sebagaimana diri kita. Kita bisa merasakan. Jadi kita tidak mempertimbangkan apakah kita butuh ataupun tidak, tapi begitu orang lain itu membutuhkan kita, maka orang lain itu kita anggap sebagaimana diri kita. Gambarannya sebagaimana kita punya uang 100.000, dan pada saat itu saya ada orang yang sakit, maka uang itu ya saya kasihkan sebagaimana yang ia butuhkan. Mengapa demikian? Karena saya menganggap bahwasanya orang tersebut adalah bagian daripada diri saya. Ini merupakan konsep yang kedua, konsep bermasyarakat atau berbangsa dan bernegara. Kalau bermasyarakat berarti kita anggap bahwasanya masyarakat itu adalah saudara kita. Tidak hanya saudara kita, masyarakat itu adalah bagian daripada diri kita, sehingga ketika mereka sakit, mereka teraniaya, itu sebagaimana kita merasa teraniaya juga. Ini konsep yang ada. Kemudian konsep yang terakhir adalah konsep orang lain itu diperlakukan sebagai majikan atau diperlakukan sebagaimana raja. Kita sebagai abdinya
Artinya apa? Kita justru mendahulukan mereka daripada diri kita. Ini bisa kita perlakukan, konsep ini bisa kita perlakukan terhadap orang tua kita misalnya, atau kepada sosok yang kita hormati dan kita hargai. Itu bisa kita perlakukan seperti ini. Meskipun kita butuh dan ternyata ada orang tua kita yang tidak begitu membutuhkan, maka orang tua kita dahulukan dulu. Karena apa? Kita menganggap orang tua itu segala-galanya. Urusan kita ini adalah urusan yang dianggap biasa kalau dibandingkan dengan orang tua kita. Ini merupakan konsep yang paling tinggi daripada konsep yang pertama. Jadi yang pertama tadi yang paling rendah adalah menganggap orang lain itu sebagaimana pembantu. Artinya ketika kita sudah katakanlah kebutuhan kita sudah terpenuhi, kemudian ada yang lebih kita berikan kepada orang tersebut. Nah, yang kedua menganggap orang lain, masyarakat kita, bangsa kita ini adalah sebagaimana diri kita, sehingga ketika mereka sakit teraniaya, maka kita anggap yang sakit adalah diri kita, yang teraniaya adalah diri kita. Kemudian yang terakhir yang paling tinggi derajatnya adalah kita anggap orang yang ada di sekitar kita, bangsa kita, ya kan, kita ini adalah levelnya yang paling tinggi. Artinya menganggap mereka adalah segala-galanya, diri saya atau kita ini tidak begitu penting. Jadi kepentingan mereka itu kita dahulukan daripada kepentingan pribadi diri kita, atau kepentingan orang-orang yang kita anggap mereka adalah sosok yang harus kita teladani, seorang kiai, ulama, tokoh masyarakat yang memang benar-benar secara substansial mereka adalah perlu kita dahulukan kepentingannya, atau bangsa kita lah, negara kita lah yang kepentingannya perlu kita dahulukan. Nah, itu saja. Dan jangan sampai menjadi bagian yang nomor 4 itu. Apa bagian yang nomor 4 itu? Tidak masuk kriteria yang pertama, kedua, ataupun yang terakhir itu tadi. Berarti kalau itu bukan merupakan bagian yang pertama, yang kedua, yang ketiga, maka tidak ada sesuatu apapun yang kita berikan kepada mereka. Berarti konsep yang terakhir ini yang nomor 4 adalah konsep kapitalisme. Apa kapitalisme itu? Artinya kita lebih mementingkan urusan pribadi kita, tidak peduli orang lain itu sakit, tidak peduli orang lain itu membutuhkan, tidak peduli orang lain itu merasakan sebuah penderitaan. Dan ini adalah sesuatu yang paling berbahaya ketika hal ini merasuki terhadap bangsa kita, warga negara kita, tokoh-tokoh kita atau orang yang kita tokohkan, sehingga ketika kita lihat mereka itu tersenyum seolah-olah memperhatikan kita, masyarakat kita, bangsa kita, tetapi mentalitasnya justru mementingkan urusan pribadi, kepentingannya, tidak peduli orang-orang yang di sekitar kita. Jadi silakan panjenengan, saya atau semuanya mengambil konsep yang pertama yang paling rendah. Kalau kebutuhan kita sudah terpenuhi, bantulah orang lain. Atau konsep yang kedua yang levelnya naik sedikit, kita anggap orang lain itu adalah sebagaimana diri kita, sehingga mereka sakit kita juga merasakan sakit. Nah, yang terakhir adalah menganggap orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, negara kita, bangsa kita adalah segala-galanya daripada kita sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.